Halo adik-adik, kembali lagi bersama aku, Kak Johanna, di video pembelajaran TIS FTUI 2020. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bentuk benda dan perubahannya. Adik-adik tahu nggak benda-benda apa aja yang ada di rumah kalian masing-masing? Benda-benda yang ada di rumah kita, misalnya kursi untuk tempat kita duduk. Terus ada meja untuk kita meletakkan barang-barang. Ada lemari untuk menyimpan baju-baju. Ada kasur untuk adik-adik tidur. Bantal juga. Dan ada guling. Terus ada jendela untuk ngatur sirkulasi udara di rumah adik-adik. Ada pintu untuk keluar masuk rumah. Ada cermin. Ada sisir untuk ngerapihin rambut adik-adik semua. Terus ada televisi untuk nonton. Ada radio. Ada handphone untuk berkomunikasi. Ada laptop. Ada gitar. Piano. Ada setrika untuk merapikan baju adik-adik. Ada buku buat belajar. Ada pulpen untuk menulis bukunya. Ada pensil juga. Ada penghapus untuk menghapus salah kalau pakai pensil. Ada tas sekolah buat nyimpen buku, pensil, dan lain-lain. Lampu belajar supaya kalau belajar matanya nggak sakit. Terus ada rak buku buat nyimpan buku. Terus ada jam dinding. Nah, jadi kita udah selesai nih belajar tentang benda-benda yang ada di rumah kita. Tapi pertanyaannya, apakah adik-adik paham bentuk-bentuk benda itu apa aja? Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk benda. Bentuk-bentuk benda yang akan kita pelajari adalah persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, dan tabung. Nah, di sini kakak punya bantal. Ini bantalnya. Kira-kira bantal ini berbentuk apa ya adik-adik? Iya, betul sekali. Bantal ini berbentuk persegi. Sekali lagi, persegi. Selanjutnya, kakak punya buku. Kira-kira buku ini bentuknya apa ya adik-adik? Iya, buku ini berbentuk persegi panjang. Terus kakak punya penggaris. Penggaris. Penggaris ini bentuknya apa ya adik-adik? Iya, betul sekali. Penggaris ini bentuknya segitiga. Sekali lagi, segitiga. Di sini kakak punya celengan. Celengan ini kira-kira bentuknya apa ya adik-adik? Ya, betul sekali. Celengan ini berbentuk tabung. Sekali lagi, berbentuk tabung. Di sini kakak juga punya koin. Kira-kira koin ini bentuknya apa ya adik-adik? Ya, betul sekali. Koin ini berbentuk lingkaran. Sekali lagi, lingkaran. Selanjutnya di sini kakak punya selembar kertas. Ini dia kertasnya. Kertas yang tadi ini bisa kita ubah menjadi sebuah pesawat terbang. Di sini, kertas yang tadi mengalami perubahan bentuk. Benda-benda apa lagi sih yang bisa mengalami perubahan bentuk? Yuk kita lihat sama-sama. Bagaimana sih cara kita mengubah bentuk? Yang pertama itu adalah melipat, kemudian membentuk. Selanjutnya, kita bisa memotong benda itu. Yang pertama, melipat. Kertas, tisu, dan plastik bisa kita ubah bentuknya dengan cara melipat. Nanti kalau kita sudah melipat benda tersebut, bisa menjadi burung-burungan,
ikan-ikanan, dan bunga-bungaan. Selanjutnya adalah membentuk. Apa saja sih benda yang bisa dibentuk? Selain lilin mainan, kita bisa membentuk tanah liat dan juga bubur kertas. Mungkin kelihatannya tidak menarik ya lilin mainan ini. Namun setelah kita bentuk, kelihatan dari lilin mainan ini bisa lebih menarik adik-adik. Menarik yang bagaimana? Nih, kita bisa bentuknya seperti bintang, bahkan gajah-gajahan. Selanjutnya, tanah liat bisa kita bentuk menjadi peralatan atau hiasan rumah tangga. Terlihat menarik bukan? Selanjutnya adalah dengan cara memotong. Apa sih yang kita potong? Misalnya kue ini, awalnya dia berbentuk bundar. Namun, setelah kita potong, bentuknya menjadi segitiga. Dengan demikian, kue ini justru lebih gampang dimakannya daripada berbentuk bundar. Jadi, tadi kita kan sudah mempelajari kalau benda itu dapat berubah bentuk dengan cara dilipat, dibentuk, atau dipotong. Nah, setelah mengalami perubahan bentuk, benda-benda pun ikut mengalami perubahan fungsi. Bagaimana contohnya adik-adik? Ya, benar sekali. Misalnya seperti tanah liat yang tadinya tidak berbentuk, namun setelah mengalami perubahan bentuk, menjadi sebuah celengan yang dapat berguna untuk kita. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai nih adik-adik. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan soal ya. Dan jangan lupa dikumpulkan jam 11 nanti. Terima kasih.